Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di channel Mr. Tutor, channel yang membagikan materi YouTube berbayar secara gratis. Oke, kita simak intronya dulu. Oke teman-teman, ya selamat datang kembali saya ucapkan untuk kalian yang baru saja menemukan channel Mr. Tutor ini ya. Jadi kenapa channel Mr. Tutor ini saya buat? Jadi ini adalah channel saya yang ketiga. Oke, jadi sebelumnya saya sudah punya 2 channel sebelumnya, but I don't want to spill what my channel is because my channel saya peruntukkan untuk penonton-penonton di luar negeri. Oke. Dan ini adalah channel ketiga saya dan channel pertama saya. I use facecam. Saya menampilkan muka saya. Di channel yang sebelumnya saya hanya bermain game. Game dengan resolusi 4K. Ya, jadi teman-teman pasti akan nanti bisa lihat kalau ada video dengan 4K, mungkin itu punya saya. Oke. Saya mulai nge-YouTube itu tahun 2020 akhir ya. Dan saya merasakan bagaimana merintis karir atau merintis di dunia per-YouTubean ini sangat berat. Ya, apalagi di dunia gaming. Jadi kalau untuk para pemula yang ingin membuat channel YouTube di bidang gaming atau di niche gaming, memang itu menjadi sebuah channel yang memiliki tantangan yang tersendiri, teman-teman. Lalu kenapa saya buat channel ini? Jadi gini teman-teman, saya akan buat channel ini menjadi channel yang terstruktur, yaitu ada permasalahannya, ada akibatnya, dan saya coba menawarkan solusinya ya. Permasalahannya apa? Jadi ketika saya mulai nge-YouTube, bahkan ketika saya mencoba untuk melihat perkembangan dari beberapa channel-channel baru di dunia YouTube, itu banyak sekali YouTuber pemula ini yang saya ini miris, jujur aja miris. Mirisnya kenapa? Karena misalnya kalau saya sudah 2 tahun nge-YouTube ya, ketika saya awal-awal nge-YouTube saya tentunya merasakan juga apa yang dirasakan oleh para pemula ya. Bahwa merintis sebuah channel itu penuh dengan kebingungan, penuh dengan rasa keingintahuan yang besar, bagaimana caranya merintis sebuah channel, sehingga kemudian mencoba mencari tutorial-tutorial di YouTube, dan mungkin ada beberapa channel YouTube tutorial yang mengajarkan dengan cara yang benar. Dan teman-teman, saya ingatkan kepada para YouTuber pemula bahwa tidak ada yang instan untuk semua proses pekerjaan di semua bidang ya. Background saya adalah bankers. Saya bekerja di perbankan. Jadi saya bikin konten itu kalau di gaming itu saya malam dan di luar jam kerja, tapi saya berusaha untuk konsisten ya. Sama di dunia perusahaan pun kita juga harus konsisten. Banyak SOP, banyak prosedur, banyak peraturan-peraturan, apalagi kalau saya di bidang perbankan, saya harus terus mengikuti aturan-aturan dari Bank Indonesia, aturan dari OJK yang harus terus saya baca. Sama di dunia YouTube pun juga seperti itu ya. Cuman bedanya kalau kita di kantor itu sudah terima gaji setiap bulan, sudah jelas kita ngelamar, kita interview, diterima, kemudian langsung ditawari gajinya segini, kalian setuju dengan gaji segitu, kalian masuk, ya kan? Nah, di dunia YouTube memang bedanya itu, kita nggak perlu interview. Tapi sebenarnya interview itu
dipahami adalah proses kalian buat video, ya. Jadi ketika kalian buat video, itu adalah proses interview eksistensi kalian di YouTube untuk kemudian bisa diterima oleh pihak YouTube sendiri untuk kemudian diperbolehkan untuk mendapatkan AdSense. Ya, syaratnya udah kalian tahu sebagai YouTuber pemula, pasti kalian sudah tahu. Teknik-tekniknya pasti kalian sudah tahu, dan channel ini saya hanya ingin meluruskan mindset kalian bahwa sebagai YouTuber pemula tidak ada yang instan. Ya, saya butuh waktu hampir 2 tahun untuk kemudian bisa alhamdulillah mendapatkan sebuah penghasilan yang tentunya kalau besarnya sih relatif ya. Ada yang menurut kalian mungkin besar, ada yang menurut si A mungkin ya sedang-sedang saja, tapi ada juga yang mungkin bagi YouTuber yang sudah besar itu kecil. Tapi yang jelas itu kembali kepada kita ya. Allah akan memberikan setiap kebutuhan umatnya itu pas sesuai dengan kebutuhannya. Jadi pahami itu. Mindsetnya harus pas dulu ya. Bahwa kalian nggak bisa pengen punya channel mengikuti Raffi Ahmad atau mengikuti Atta Halilintar. Kebutuhan kalian dengan kebutuhan Raffi Ahmad itu beda ya. Allah sudah membagikan rezekinya masing-masing. Yang jelas pasti cukup. Itu dulu. Oke, sekarang mengenai permasalahan. Kenapa kemudian saya buat channel ini ya? Satu, ini adalah facecam saya yang pertama. Saya tampilkan muka saya yang pertama di channel ini. Yang kedua, saya juga memberanikan diri untuk berbicara di depan kamera. Ya, yang sebenarnya adalah belum pernah, karena di channel saya yang lain, saya tanpa facecam dan tanpa komentari. Dan alhamdulillah itu menghasilkan. Karena memang game-game yang saya mainkan adalah game-game AAA. Ya, yang notabene disukai oleh penonton luar negeri. Judulnya pun pakai bahasa Inggris dan deskripsi segala macam, dan itu semuanya gampang. Semuanya sudah ada di kalian terjemahkan lewat Google Translate. Itu is okay, sudah selesai. Ya. Nggak ada yang masalah di bidang itu. Nah, kembali lagi untuk permasalahan buat para YouTuber pemula. Itu banyak orang, banyak pemula yang mencoba membuat channel YouTube itu dengan landasan tujuan satu. Pasti pengen dapat uang dari YouTube. Dah, nggak ada yang hobi, kemudian ya paling ada lah untuk memanfaatkan vlognya daripada disimpan di laptop atau disimpan di hard disk, dimanfaatkan untuk pinjem database-nya YouTube, servernya sana, disimpan di sana untuk menjadi kenangan pribadi misalnya. Tapi itu berapa persen? Paling 0,01% ada orang yang isengnya kayak gitu ya. Tapi kebanyakan kalian para pemula itu pasti akan mencari penghasilan dari YouTube. Nah, saya lihat banyak channel-channel itu yang memanfaatkan YouTuber pemula ini untuk kepentingan channel pribadinya sendiri yang kalian itu nggak sadar gitu loh. Dan ini yang membuat saya, ya silakan kalian mau bilang apa, tapi yang jelas jangan seperti itu. Untuk channel-channel tutorial yang sudah besar, yang subscribernya udah 900 ribuan, 700 ribuan, jutaan, atau mungkin ada yang merintis dengan menjual teknik-teknik palsu untuk supaya para YouTuber pemula yang nol ini, yang sama sekali nggak ada bayangan bagaimana caranya mengembangkan sebuah channel YouTube, akhirnya terpancing untuk mengikuti teknik-teknik itu ya. Bahkan ada beberapa kolega saya juga di dunia YouTube yang pemula juga, itu bahkan
hanya untuk supaya dipromosikan di tab komunitas dari channel yang tutorial yang sudah gede ini, itu harus bayar. Ya, ditampilkan di tab komunitasnya, kemudian nanti akan diminta para subscribernya untuk subscribe. Ada yang 300.000, ada yang 400.000. Itu ya silahkan. Mengenai halal haramnya saya nggak akan membahas itu karena saya bukan ustadz. Tapi kasihan untuk para pemula ini dimintain 300.000, ditampilkan channelnya di tab komunitas, ya pasti dapat subscriber. Cuman sekali lagi mindsetnya harus dirubah untuk para YouTuber pemula. Bahwa yang dicari adalah subscriber yang suka dengan konten kita. Oke, jadi tidak dipaksa. Karena ketika masuk ke tab komunitas di sebuah channel A, ya saya sudah kumpulkan tuh beberapa channel yang dalam tanda kutip memanfaatkan ketidaktahuan orang, mengambil keuntungan dengan menginjak-injak atau bersenang-senang di atas penderitaan orang lain, itu nggak benar. Karena subscriber yang didapat itu adalah subscriber yang semu, bro. Jadi saya kasihan dengan itu. Makanya saya ingin para YouTuber pemula ini juga gini loh. Kalian harus kembali ke tujuan awalnya. Bahwa mencari AdSense di dunia YouTube itu butuh proses. Sekali lagi butuh proses. Nggak bisa dengan cara saling tonton. Nggak bisa dengan cara saling subscribe. Anda bisa bayangkan sendiri kalau kalian saling tonton, channel YouTube itu platformnya itu adalah platform video. Ya, jadi menjembatani orang-orang yang punya video yang bagus. Nggak perlu bagus dalam artian bahwa dia memberikan manfaat ke orang lain. Ketika ada manfaat yang dipetik dari video teman-teman, maka subscriber itu pasti akan datang dengan sendirinya. Percaya sama saya. Ya. Oleh karena itu, saya tidak menyarankan para YouTuber pemula ini untuk melakukan hal-hal yang ditawarkan oleh channel-channel yang sudah besar itu. Kalian hanya dimanfaatkan untuk membesarkan channel-channel yang sudah besar itu supaya mereka tetap eksis dengan menawarkan saling tonton, dengan saling, memang nggak saling sub di komunitas, tapi sama aja video kalian bayar 300.000 misalnya, kemudian ditampilkan di tab komunitasnya, lalu mereka kasih komentar, ayo silahkan like dan subscribe video ini. Untuk yang beruntung nanti dapat promosi gratis. Ya, sama aja toh. Kalian disuruh subscribe video itu, padahal sebenarnya kalian misalnya, kalian suka dengan video mancing. Tapi yang ditawarkan di tab komunitasnya video masak. Anda suka mancing tapi disuruh nonton masak. Lalu apakah kalian akan nonton itu terus? Kan enggak. Pada suatu saat akan terjadi namanya penurunan view, penurunan jam tayang, subscribernya juga cuma gitu-gitu tok. Ya. Oleh karena itu, kalau kalian ngikutin cara itu, maka tadi permasalahannya, ya sekarang ada akibatnya. Ini sengaja memang saya buat secara terstruktur, saya tulis di tablet saya. Akibatnya, maka channel pemula itu hanya mendapatkan subscriber yang tidak sesuai dengan isi konten yang ditawarkan oleh channelmu. Jadi channelmu campur-campur nanti subscribernya. Misalnya gini, acara TV deh, Lapor Pak misalnya. Maka yang nonton acara Lapor Pak adalah orang-orang yang suka dengan komedi kan.
Istri saya nggak suka dengan komedi. Dia nggak nonton Lapor Pak. Tapi karena banyak yang suka komedi, otomatis Lapor Pak menjadi laris. Mereka mendapatkan anugerah komedi yang terbaik 2023 ini. Sama dengan dunia YouTube. Kalian menawarkan apa? Videonya isinya tentang apa? Manfaat yang bisa kalian bagi apa? Subscriber akan datang dengan sendirinya jika kalian punya value atau bahasanya punya sesuatu yang dibutuhkan oleh orang lain. Nah, contohnya channel ini misalnya. Channel ini saya nggak masalah. Kalian misalnya nggak tertarik pun nggak masalah. Karena banyak channel tutorial di luar sana. Silakan. Tapi yang jelas, dari permasalahan tadi yang sudah saya sampaikan, kemudian ada akibatnya yang bisa kalian terima di channel kalian. Misalnya dapat 1000 subscriber, AdSense-nya berapa bro? Nggak bisa buat beli sayur. Sumpah nggak bisa buat beli sayur. Saya udah ngerasain sendiri. Alhamdulillah rumah dan seisinya pelan-pelan bisa diisi, bisa beli kursi, bisa beli sofa, bisa beli hiasan dinding yang harganya lumayan lah. Tapi saya nggak ingin memamerkan itu. Saya ingin supaya mindsetnya terbentuk dulu ya untuk para pemula. Jadi solusinya apa? Jadi pada saat saya mulai nge-YouTube, saya jujur tidak mengikuti channel-channel tutorial yang ada di YouTube. Maksudnya tidak melihat semua, Tapi saya langsung kebetulan ada iklan di Reel atau Instagram misalnya yang menawarkan untuk belajar mengenai cara membuat channel YouTube atau caranya mendapatkan uang di YouTube. Karena kan bagus, udah dapat penghasilan per bulan, kemudian ada tambahan lagi. Siapa tahu YouTube bisa menggantikan penghasilan saya, jadi saya bisa optimal di dunia YouTube. Tapi saat ini belum. Karena masih bisa berjalan beriringan ya. Kalau bisa 2 penghasilan, kenapa harus 1 penghasilan? Itu logika saya. Kemudian solusi yang saya tawarkan untuk channel ini adalah untuk para pemula, bahwa pada saat saya mendapatkan materi-materi YouTube itu, saya dengan cara membeli kelas-kelas YouTube. Banyak sekali kelas-kelas YouTube yang resmi dari Google sebenarnya, yang harganya memang lumayan ya. Jadi saya juga ikuti kelas di Jogja, saya juga sempat ikut kelas di Semarang. Nah, pasti kalian tahulah ketika saya menyebut Semarang, mesti beberapa YouTuber pemula udah tahu nih, Mas, pasti ikut ke siapa gitu. Saya nggak akan nyebut, ini khusus channel yang hanya akan membagikan murni apa yang saya alami ya. Kalian mau belajar dari YouTube silahkan, mau belajar dari kelas-kelas online silahkan, semuanya sudah saya ikuti ya. Materinya beragam, ada yang harganya 500.000 saya ikuti, ada yang harganya 1,5 juta saya ikuti, ada yang harganya 4,5 juta juga saya ikuti. Nah, materi-materi ini resmi dari pihak Google ya. Jadi mungkin videonya di channel ini mungkin nanti nggak banyak kali ya. Ya, kecuali kalau kalian nanti ada pertanyaan, insya Allah nanti akan saya jawab sesuai apa yang saya alami selama nge-YouTube. Dan ketika hal-hal yang bersifat sangat teknis pun kalian udah bisa dapatkan tutorial-tutorial itu di tempat lain ya. Jadi saya hanya ingin menyampaikan materi-materi yang fokus pada perubahan mindset dan teknik-teknik awal untuk membuat channel YouTube.
materi yang saya dapatkan itu berbayar. Ya, ada beragam, ada banyak, baik dari level basic sampai level master. Ya. Nah, di channel ini saya ingin bersedekah, saya ingin beramal jariah. Siapa tahu ilmu-ilmu yang saya dapatkan secara berbayar itu bisa cocok diterapkan di channel-channel kalian. Ya, jadi saya akan bagikan materi-materi yang saya dapatkan secara berbayar itu gratis untuk kalian. Ya, nanti silakan jika kalian berminat, kalian bisa subscribe. Jika tidak pun tidak apa-apa, karena ini 100% murni saya ingin berbagi kepada para YouTuber pemula yang sedang merintis, yang mungkin mau bayar kok kemahalan. Nah, kalian bisa dapatkan di sini secara gratis. Tapi quote and quote, tentunya saya tidak bisa menampilkan materi aslinya karena nanti saya takutnya terkena teguran atau terkena su itu apa? Tuntutan dari pihak yang punya materi, karena memang kan kita nggak boleh ya materi yang asli disampaikan. Jadi saya nanti akan buat secara sederhana, tapi yang penting isi-isinya itu adalah materi yang saya dapatkan secara berbayar. Oke, itu dulu video pertama saya di channel Mr. Tutor ini. Ya, semoga nanti kalian bisa mendapatkan manfaat dari channel ini. Begitu? Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya di video Mr. Tutor, tempat berbagi materi berbayar dengan gratis untuk para YouTuber pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Thank you.